Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Hoir Elnisa, nomor absen 14. Saya Robi Kurniawati, nomor absen 24. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesetimbangan larutan. A. Proses pelarutan. Tidak semua zat yang tidak larut akan selamanya tidak larut. Sebagai contoh, senyawa CaCO3 merupakan senyawa yang sukar larut dalam air. Jika senyawa CaCO3 dengan sejumlah yang sangat sedikit di kolam renang, senyawa CaCO3 akan larut dengan sendirinya. Pada saat larutan jenuh, maka terjadi reaksi kesetimbangan pada CaCO3 sebagai berikut. CaCO3 menghasilkan Ca kuadrat positif plus CO3 kuadrat min. Reaksi ke kanan merupakan reaksi pelarutan dan reaksi sebaliknya merupakan reaksi pengendapan. Pada keadaan jenuh, reaksi kedua arah memiliki laju yang sama. 1. Hasil kali kelarutan. Pada suatu larutan elektrolit, zat-zat yang terlarut akan terionisasi dan menghasilkan kation dan anion. Jika keadaan sudah lewat jenuh, akan terdapat padatan yang tidak larut. Antara ion-ion yang dihasilkan dan padatan yang tidak larut terjadi kesetimbangan heterogen. 1. AgCl menghasilkan Ag+, plus Cl-. Kc sama dengan konsentrasi Ag+, konsentrasi Cl-. 2. Ag2CrO4 menghasilkan 2Ag+, plus CrO4 2-. Kc sama dengan konsentrasi Ag+ kuadrat, konsentrasi CeO4 kuadrat. 3. MgOH2 menghasilkan Mg2+, plus 2OH-. Kc konsentrasi Mg2+, konsentrasi OH-2. Seperti pada contoh disebut, tetapan hasil kali kelarutan atau solubility produksi konstan atau KSP. KSP AgCl sama dengan konsentrasi Ag+, konsentrasi Cl. KSP Ag2CrO sama dengan konsentrasi Ag+, 2, konsentrasi CrO4 2-. KSP MgOH2 sama dengan konsentrasi Mg2+, konsentrasi OH-2. Hasil kelarutan dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. KSP sama dengan konsentrasi A pangkat Y plus pangkat X, konsentrasi B pangkat X min pangkat Y. 2. Kelarutan dalam air. Kelarutan suatu zat di dalam air adalah konsentrasi maksimum zat di dalam air saat tercapai keadaan tepat jenuh. Kelarutan sama dengan KSP AX BY sama dengan konsentrasi A plus X, konsentrasi BX min Y, sama dengan XX pangkat X, YS pangkat Y, sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X dikali S pangkat Y. S sama dengan X plus Y akar KSP per X pangkat X dikali Y pangkat Y. 3. Hubungan KSP dan pH. Senyawa asam atau basa akan membentuk larutan dengan pH jenuh. Besarnya pH jenuh sesuai dengan banyaknya ion H+ atau ion OH- yang terlarut. Konsentrasi ini sangat bergantung pada besarnya harga KSP, sehingga kelarutan akan semakin besar, pH larutan asam akan semakin kecil, sedangkan pH larutan basa akan semakin besar. Konsentrasi ion H+ atau konsentrasi ion OH- dapat ditentukan dengan cara menghitung harga kelarutannya di dalam air. C. Memprediksi terbentuknya endapan. Salah satu ciri kimia adalah reaksi yang menghasilkan endapan. Reaksi ini terjadi jika dua larutan dicampurkan dengan salah satu reaksi berupa endapan. Senyawa AgNO3 dan NaCl yang mudah larut dalam air akan membentuk endapan perak klorida jika dicampurkan. Percampuran dua jenis larutan elektrolit ada yang membentuk endapan dan ada juga yang tidak membentuk endapan, bergantung pada konsentrasi ion-ion yang dibangkitkan koefisiennya. D. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Jika Ag+ dan ion Cl- dimasukkan dalam larutan AgNO3, ion Ag+ yang sudah ada dalam larutan tersebut disebut ion senama. Menurut asas kesetimbangan prinsip Le Chatelier, keberadaan ion senama akan mempengaruhi reaksi kesetimbangan. AgCl menghasilkan Ag+ plus Cl-. E. Analisis kualitatif kation.
Pengendapan suatu garam yang sukar larut dalam air dapat digunakan untuk analisis kualitatif, yaitu mengidentifikasi suatu kation logam di alkali tanah. Untuk garam yang memiliki harga KSP kecil, jika kationnya, misal Ba2+, dicampurkan dengan anion, misal SO4 2- akan membentuk endapan BaSO4. Beberapa endapan memiliki warna dan intensitas warna yang berbeda, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk analisis kualitatif. Contoh soal pertama, yaitu tulislah rumusan KSP garam-garam berikut ini. A. AgBr. Rumusan KSP-nya yaitu KSP AgBr sama dengan konsentrasi Ag plus konsentrasi Br min. B. Ag2CO3. Rumusan KSP-nya adalah KSP Ag2CO3 sama dengan konsentrasi Ag plus 2 konsentrasi CO3 2 min. C. PbI2. Rumusan KSP-nya adalah KSP PbI2 sama dengan konsentrasi Pb2 plus konsentrasi I-2. D. Ba3PO4 2. KSP Ba3PO4 2 sama dengan konsentrasi Ba2 plus 3 konsentrasi PO4 3-2. Contoh soal kedua, pada suhu kamar diketahui KSP senyawa H2A sebesar 3,2 dikali 10 pangkat min 5. Tentukan pH jenuh H2A dalam air. Penyelesaiannya, S sama dengan 2 plus akar KSP per 2 pangkat 2 kali 1 sama dengan 3 akar KSP per 4 sama dengan 3 akar 3,2 dikali 10 pangkat min 5 per 4 sama dengan 3 akar 32 kali 10 pangkat min 6 per 4 sama dengan 3 akar 8 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. H2S menghasilkan 2H plus A2 min. H2S menjadi S, 2H plus menjadi 2S. Kelarutan sama dengan konsentrasi H plus sama dengan 2 kali S, sama dengan 2 kali 2 dikali 10 pangkat min 2, sama dengan 4 kali 10 min 2. pH sama dengan min log pH plus. Min log 4 kali 10 pangkat min 2, sama dengan 2 min log 4, sama dengan 2 min 2 log 2. Contoh soal ketiga. Pada suhu tertentu, kelarutan CaOH2 adalah 0,074 gram dalam 100 ml larutan. Tentukan KSP CaOH2, diketahui Mr CaOH2 sama dengan 74. Penyelesaiannya, CaOH2 menghasilkan Ca2 plus 2OH min. Jumlah mol CaOH2 sama dengan G per mR sama dengan 0,074 gram per 74 gram mol min 1 sama dengan 10 pangkat min 3 mol. Kelarutan CaOH2 sama dengan N per V sama dengan 10 pangkat min 3 mol per 0,1 liter sama dengan 10 pangkat min 2 mol L min 1. KSP sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X plus Y sama dengan 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali S pangkat 2 plus 1 sama dengan 4S pangkat 3. KSP sama dengan 4S pangkat 3 sama dengan 10 min 2 pangkat min 2 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi KSP CaOH2 pada suhu tertentu yaitu 4 dikali 10 pangkat min 6. Contoh soal yang terakhir yaitu sebanyak 0,100 liter larutan yang mengandung 0,0075 mol NaCl dicampur dengan 0,100 liter larutan yang mengandung 0,07 mol PbNO32.
Bila KSP PbCl2 sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat min 5, apakah pencampuran ini akan menghasilkan endapan? Bila iya, berapa endapan yang terbentuk? Diketahui air Pb sama dengan 207, Cl sama dengan 35,5. Penyelesaiannya, reaksi yang terjadi sama dengan Pb pangkat 2 positif plus 2 Cl min menghasilkan PbCl2. Volume campuran sama dengan 0,100 liter ditambah 0,100 liter sama dengan 0,200 liter. Pb2 plus sama dengan 0,075 mol per 0,200 liter sama dengan 0,375 mol per liter. Cl sama dengan 0,075 mol per 0,200 liter sama dengan 0,0375 mol per liter. KSP sama dengan Pb2 plus Cl min 2 sama dengan 0,375 mol per liter, 0,0375 mol per liter 2 sama dengan 5,27 dikali 10 pangkat min 4. Karena KSP lebih besar dari KSP, maka pencampuran kedua larutan ini menghasilkan endapan PbCl2. Dalam reaksi ini, Cl min sebagai reaksi pembatas sehingga mol PbCl2 yang terbentuk 1/2 mol Cl sama dengan 1/2 0,0075 mol sama dengan 3,75 dikali 10 pangkat min 3 mol. Massa PbCl sama dengan 3,75 dikali 10 pangkat min 3 mol 278 per mol sama dengan 1,0425 gram.